بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah azza wa jalla wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ya alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala baru saja memberikan kemudahan ya kepada kita untuk menambah pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kesempatan ya kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita ya pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak ya. Rezeki yang sangat banyak ya pada kita ya pada hari ini yang masih kita rasakan ya, yang masih kita rasakan ya, nikmat sehat ya, nikmat pakaian ya, nikmat makan minum ya, nikmat sehat, di mana sebagian saudara-saudara kita kehilangan dari nikmat-nikmat tersebut ya. Demikian juga nikmat anak ya, nikmat berkendaraan ya, itu juga rezeki ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan ya, masih permudah kepada kita semuanya. Juga nikmat yang besar ya, yaitu nikmat di atas Islam ya, nikmat di atas iman, nikmat di atas sunnah ya, nikmat menjalankan sunnah ya, nikmat meninggalkan kesyirikan ya, nikmat meninggalkan bid'ah, yaitu semua nikmat ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hari ini kita hanya memperoleh nikmat Islam ya, nikmat iman, nikmat di atas sunnah, maka itu cukup ya bagi kita. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala permudah ya bagi kita semuanya sampai hari ini. Dan nikmat-nikmat tersebut, rezeki tersebut ya, wajib kita mensyukurinya ya, wajib kita mensyukurinya. Di antara nikmat hadir ya di dalam majelis ta'lim ini, yaitu dengan cara mensyukurinya, dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqadi wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhadi, karya Syekh Shalih Al Fauzan
hafizahullah taala. Kita masuk dalam bab baru. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis hafizahullah taala, naqdu syubhatil musyrikina allati yata'allaqu biha fi taswigi syirkihim fi tauhidil ilahiyah. Ya, menakat, ya, membantah, membatalkan syubhat-syubhatnya kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin itu mereka yang berbuat kesyirikan. Yang dengan syubhat ini mereka yang berbuat kesyirikan ya ta'allaqun, ya, bergantung, ya, maksudnya ya berpegang teguh untuk apa? Taswigi, membolehkan kesyirikan mereka, ya, membolehkan perbuatan syirik yang mereka kerjakan fi tauhidil ilahiyah, ya, di dalam tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Syubhat, ya, dikatakan kenapa syubhat? Syubuhat, ya, asal kata ya dari shibhu, yaitu menyerupai, ya, menyerupai, mirip. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kenapa syubhat dikatakan syubuhat? Karena syubhat ini tusbihul haqq, ya, dia menyerupai kebenaran, ya, mirip kebenaran, tapi secara hakikat dia bukan kebenaran. Ya, jadi itu syubhat, ya, syubhat. Kemudian penulis berkata, innahu bisababi rawadi syubahi wal hikayat allati dhalla biha aktsarun nasi wa tabaruha adillatan yastaniduna ilaiha fi taswigi dalalatihim istamra'u ma hum alaihi. Bahwasanya dengan sebab, ya, rawaji syubah, ya, larisnya syubhat-syubhat ini, ya, dan cerita-cerita, hikayat-hikayat yang banyak manusia ini tersesat karena syubhat ini, ya, dan banyak kebanyakan mereka menganggapnya itu adalah dalil yang mereka bersandar kepadanya, ya, di dalam ketika mereka membolehkan kesesatan yang mereka kerjakan. Yang mereka bersandar di dalam membolehkan kesyirikan mereka, ya, maka sehingga kaum musyrikin ini, mereka yang berbuat syirik, ya, mengerjakan ini semua dengan sebab syubhat ini. Maka kemudian kata beliau apa? Fakana la budda min kasfi zaifiha, maka harus, ya, disingkap, ya, dibuka, ya, zaif, yaitu, ya, syubhat ini dibuka. Zaif itu, ya, atap, ya, maksudnya dibuka ini syubhat ini dan dijelaskan kebatilannya, ya, dijelaskan kebatilannya. Kemudian penulis membawakan firman Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Tujuannya agar supaya binasa mereka yang binasa di atas keterangan, di atas bukti, dan hidup mereka yang hidup karena bukti juga. Kemudian kata penulis, wahadihi syubah, dan syubhat ini, ya, syubhat-syubhat ini diantaranya adalah yang mahuwa qadimun, ada yang udah lama, kuno, ya, udah dari dulu ini syubhat ini berulang, tapi diulang-ulang terus. Yang adalah bihi al-musyrikuna minal umami sabiqati, ya, syubhat ini udah lama, tapi orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan, ya, yang orang-orang berbuat syirik dari kalangan umat-umat terdahulu itu adalah, ya, mengemukakannya syubhat ini. Wa minha ma adalah bihi musyriku hadhil ummah, ya, jadi nanti disebutin syubhat-syubhat kaum terdahulu, ya, yang ungkapkan oleh kaum musyrikin terdahulu.
Dan diantaranya ada syubhat-syubhat yang kaum musyrikin, mereka yang berbuat syirik dari umat ini, ya, tapi qadiman wa hadisan, syubhatnya yang dulu dan yang baru juga, ya, nanti akan disebutkan oleh penulis. Wa min hadhihi syubahi, dan diantara syubhat-syubhat ini adalah yang pertama, awalan syubhatun takunu mustarikatan baina tawaifil musyrikina fi mukhtalafil umami. Syubhat yang hampir-hampir itu berserikat, maksudnya semua sama, ya, berserikat di antara golongan-golongan, ya, orang yang berbuat syirik di umat-umat yang berbeda. Artinya boleh jadi agamanya beda, ya, bukan boleh jadi, ya, agamanya beda tapi syubhatnya sama, ya, syubhatnya sama. Apa itu? Wahya syubhatul ihtijaji bima kana alaihi al-aba'u wal ajdadu, yaitu syubhat berhujjah dengan, beralasan dengan apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak, ya, kakek-kakek, maksudnya dikerjakan oleh nenek moyang, ya. Oh, itu kan udah kami seperti ini karena nenek moyang kami seperti ini, lah dari dulu, gitu. Kalau kita bilang lah dari dulu lah, tok nek kami macam nih lah, nah gitu. Wa annahum marithu hadhil aqidah khalafan an salafin, mereka mewarisi keyakinan ini, ya, orang yang belakang dari yang dahulu, dari yang nenek moyang maksudnya, ya, keyakinan batil ini tentunya. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka ini, ya, menjelaskan tentang syubhat ini udah dari dulu, ya, berbeda agamanya tapi syubhatnya sama, itu beralasan dengan nenek moyang. Kemudian penulis membawakan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah kata Allah, telah kami utus seorang pemberi peringatan sebelummu, diutus di sebuah desa, ya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebenaran. Maka apa? Illa qala, melainkan nanti qala mutrafuha, pembesar kaumnya, tokoh-tokohnya berkata, ya, tokoh-tokohnya nanti berkata, ngasih tahu yang bawahannya, ya, memberikan apa, ya, provokasi ke masyarakatnya. Katanya apa? Inna wajadna, kata tokoh-tokohnya ini, kata orang-orang mutrafuha itu orang-orang mulia, kami mendapatkan nenek moyang kami ala ummatin, di atas sebuah umat, sebuah agama, sebuah ajaran, gitu. Wa inna ala atharihim muqtadun, ya, kami ngikutin mereka, gitu, ya, kami mengikuti mereka. Ini dahulu seperti ini. Kalau ada rasul berdakwah membawakan kebenaran, maka dibantahnya seperti ini oleh kaumnya, ya, dibantahnya seperti ini. Nenek moyang kami macam nih, nek atok kami macam nih, jadi kami macam nih lah, ya, ika nih, ya, ngade-ngade ika nih, ya, ika nih orang baru, ya, sedangkan kami ngikut yang lama, yaitu nek atok kami, ya, nek atok kami. Kurang lebih seperti itu, ya, kalau kita bahasakan pakai bahasa Bangka. Wahadi, itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Kemudian kata penulis, wahadihi hujjatun yalja'u ilaiha man ya'jazu an iqamatid dalil ala da'wahu. Hujjah ini, alasan ini, ya, maksudnya syubhat tadi, telah bersandar kepada hujjah ini orang yang tidak mampu menegakkan dalil
atas pengakuannya, atas dakwahnya. Artinya ketika dia kalah dalil, ya, ketika apa alasannya ya mengerjakan seperti ini, ya, mengerjakan agama yang kalian kerjakan, ya, mentoknya adalah apa? Tadi nenek moyang kami, ya, nenek moyang kami. Dia nggak mampu menjelaskan dalilnya, ya, menjelaskan alasannya. Wa hiya hujjatun dahidah. Ini hujjah yang lemah, ya, yang la yuqamu laha wazanun fi suqil munadharah. Ini hujjah yang tidak bisa, ya, ditegakkan sebuah timbangan, maksudnya tidak bisa dijadikan alasan di dalam perdebatan. Maksudnya apa? Ya, dalam seluruh fan ilmu, baik antum ilmu matematika, ilmu dunia, antum kalau diskusi pasti diminta datanya, ya, diminta mana datanya, mana jurnalnya. Antum bicara ilmu kedokteran gitu, mana datanya, mana jurnalnya, ya, nggak bisa dikatakan, saya pokoknya dulu seperti inilah. Nggak diterima di dalam medan debat, ya, di dalam diskusi. Alasan seperti ini tidak diterima sampai mendatangkan dalil, sampai mendatangkan bukti. Fa inna haula'il aba alladziina qalladuhum laisu 'ala huda. Ya, kenapa? Karena nenek moyang yang mereka ikuti, mereka tidaklah di atas petunjuk. Ya, ketika para nabi itu datang, kemudian Rasulullah mendakwahkan mereka, ya, nenek moyangnya tidak berada di atas petunjuk. Wa man kana kadzalik. Nah, maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, yang bukan di atas petunjuk, maka la tajuzu mutaba'atuhu. Ya, tidak boleh diikuti, ya, wal iktida. Ya, tidak boleh dijadikan contoh. Ya, tidak boleh dijadikan contoh. Qala ta'ala anil anbiya alaihimus salatu wassalam annal wahida minhum kana yaqulu liqaumihi raddan alaihim. Ya, kemudian penulis berkata, Allah Ta'ala berfirman, ya, ketika menceritakan para nabi alaihimus salatu wassalam, ya, ketika salah seorang di antara mereka dahulu berkata kepada kaumnya, itu dalam rangka membantah kaumnya. Allah sebutkan di dalam kitabnya, ya, tentang bagaimana para nabi ini membantah, ya, kaumnya ketika itu, ya, di mana kaumnya itu beralasan dengan nenek moyangnya, padahal nenek moyangnya tidak berada di atas petunjuk. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah kalau seandainya, ya, saya membawa kepada kalian sesuatu yang lebih ahda, lebih petunjuk, lebih baik, ya, lebih mendapatkan hidayah dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kami, kalian ikutin juga? Maknanya seperti itu. Ya, bagaimana kalau seandainya saya membawa yang lebih bagus, kata para nabi, ya, dari apa yang kalian peroleh dari nenek moyang kami, kalian tetap ngikutin? Ya, kalian tetap ngikutin? Harusnya kan tidak. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kalau seandainya bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk, kalian juga ikuti juga? Ya, mana seperti itu dalam surat Al-Maidah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, apakah kalau seandainya bapak-bapak nenek moyang mereka tidak memahami sesuatu dan tidak mengikuti petunjuk, kalian ikutin juga? Terbukti, ya, dalam surat Al-Baqarah, terbukti, ya, dari kesyirikannya, dari maksiatnya, nenek moyang kita ngerjain. Ya, nenek moyang kita ngerjain, ya, nyembelih untuk laut,
ya, percaya kepada roh-roh yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya bisa memberikan manfaat dan ini terbukti. Ya, orang tua itu seperti itu dulu ya. Orang tua dulu tapi hidup sekarang. Misalnya anak kita sakit, bukan misalnya, ini kejadian saya juga. Anak saya sakit, ya, sakit demam waktu ziarah ke rumah orang tua, ya. Nah, mertua saya ya, dia itu bilang mungkin karena belum ziarah, ya, cobalah ziarah dulu, ya, pamitan dan seterusnya supaya sembuh, ya. Subhanallah, ini masih ada seperti ini keluarga kita ya, seperti dan ini banyak, ya, banyak. Ya, cobalah pamitan dulu, ziarah dulu. Kamu nih datang ya karena enggak ziarah dulu, akhirnya seperti itu. Alasan-alasan ya seperti itu. Kemudian saya jelaskan tentunya ya, itu tidak benar, ya, tidak benar. Ya, orang mati tidak bisa seperti itu. Ya, ini banyak. Ya, ini banyak, belum yang penunggu laut selatannya, ya, belum yang meyakini roh, ya, orang yang mati masih bergentayangan dalam beberapa hari setelah kematian. Ini banyak, belum lagi yang masalah muamalah, ya. Ini sampai sekarang sebagian daerah, ya, kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, ya, maka dia nanti misalnya panen sawahnya, nanti ada sebagian hasil panennya itu diberikan kepada Dewi Sri. Ini pelajaran SD kita kan ya, Dewi Sri ya. Namanya Dewi, dewa, dewi, bukan dari agama Islam, tapi dipercayai dan diamalkan oleh kaum muslimin, Dewi Sri. Ini subhanallah. Ya, belum lagi yang dalam masalah muamalahnya. Kalau mereka mendapatkan nikmat, maka mereka akan meminum khamr, berpesta pora, minum khamr sampai pagi, ya, sampai pagi. Macam-macam khamrnya, bukan khamr yang bermerek-merek, tapi khamr racikan orang-orang kampung itu banyak, ya, judi, ya, judi. Maka yang seperti ini tidak boleh diikuti, ya, tidak boleh diikuti. Kemudian kata penulis, wa inna makana iktida bil aba mahmudan idza kanu al haqqin, ya, mencontoh bapak nenek moyang itu bisa jadi terpuji apabila mereka nenek moyang itu di atas kebenaran, ya, apabila di atas kebenaran. Kama qala ta'ala an Yusuf alaihi assalamu annahu qala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf berkata, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Siapa? Ibrahim. Siapa? Ishaq. Siapa? Yaqub. Ya, maka lana. Nah, lihat kenapa kenapa Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, lihat, maka lana an nusyrika billahi min syai', kami tidak akan membuat sekutu, ya, menyekutukan Allah dalam sedikit pun, ya. Kenapa? Karena ngikutin nenek moyangnya. Siapa? Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kalau mereka berada di atas kebenaran, baru itu terpuji. Dalam surat Yusuf. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan mereka yang beriman dan keturunan mereka ikut kepada mereka, bapak kemudian anaknya ngikutin bapaknya, biimanin, tapi dengan keimanan. Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan ikutkan, ya, anaknya ini
kepada bapaknya nanti di surga. Kata para ulama, di surga maknanya adalah nanti kalau anaknya masuk surga, ya, maka anaknya ini misalnya sama-sama masuk surga, tapi anaknya berada surga yang lebih tinggi dari bapaknya, maka anaknya ini bisa narik bapaknya ke atas. Sebaliknya, ya, kalau bapaknya ini berada lebih tinggi, anaknya di bawah, surga yang lebih bawah, maka bapaknya bisa narik anaknya, tapi dengan syarat keimanan. Surat At-Tur. Ya. Kemudian kata penulis, nah, wa syubhatul ihtijaj bima kana alaihi al-aba ad-dalluna mutaghalghilatun fi nufusil musyrikina. Syubhat, ya, beralasan dengan nenek moyang ini, yang nenek moyang berada di atas kesesatan. Nah, syubhat ini mutaghalghilatun, udah merasuk ke jiwa-jiwa mereka yang berbuat kesyirikan. Apapun agamanya seperti ini. Ya, apapun agamanya seperti ini. Yaitu beralasan dengan nenek moyang. Ya, beralasan dengan nenek moyang. Kenapa nyembah pohon? Enggak tahu saya. Saya dulu bapak saya seperti ini. Kenapa nyembah batu? Ya, kalau ditanyakan, ya, pernah enggak Isa bin Maryam bilang sembah saya? Enggak ada. Ya, pernah enggak Isa bin Maryam ngajarin salib? Enggak ada. Ya, enggak ada. Terus ngikutin siapa kamu gini? Jawabannya apa? Ya, ngikutin bapak-bapak saya, nenek moyang saya. Semua agama seperti ini. Mereka yang berbuat kesyirikan berhujjah, beralasan dengan nenek moyang. Yuqabiluna biha da'awatil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nah, mereka yang berbuat kesyirikan ini, mereka yuqabiluna, dengan syubhat ini, dengan alasan ini, mereka melawan, membenturkan dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Faqaumu nuhin lamma qala lahum nuhun. Nah, lihat ya. Maka kaumnya Nabi Nuh, tatkala Nabi Nuh berkata kepada mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, berhak disembah selain Allah. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak nyembah Allah saja? Lihat, faqala al-mala'ul ladina kafaru. Ya, maka berkatalah tokohnya. Lihat lagi tokohnya nih, ya, subhanallah. Maka berkatalah orang-orang kafirin dari kaumnya, ya, mahada illa basyarun mithlukum. Orang ini sama aja seperti kalian, manusia biasa. Ya, yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia cuma ingin apa, ya, tafaddal, lebih di atas kalian. Ya, lebih di atas kalian. Nanti di ayat yang lain apa syubhatnya gitu, nggak ada yang ngikutin dia ini kecuali orang-orang lemah pemikirannya. Syubhat, ya, jadi begitu syubhatnya seperti itu. Dia bukan membantah dalilnya, membantah kebenaran. Kalau memang berada di atas kebenaran kemudian dia bantah, dia jelaskan, malah ngasih seperti ini, ya, masih merah lah, gitu kan, kaum baru lah. Jadi dia nggak menjelaskan mana sisi salahnya ini, ya, mana sisi salahnya sehingga dikatakan salah, dikatakan yang menyelisihi nenek moyang adalah salah. Dari sisi apanya salahnya? Ya, paling banter adalah menjelaskan adalah tadi, ya, ini adalah nenek moyang kami seperti ini. Kemudian kata Allah, kata tokohnya ini, walau sya'allahu la'anzala malaikah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan turunin malaikat. Orang ini siapa sih? Gitu. Ya, kalau emang Allah ingin menurunkan kebenaran, yang diturunin bukan manusia, malaikat.
Ya, lihat. Masami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami enggak pernah dengar ya yang seperti ini di nenek moyang kami dulu. Ya, di nenek moyang kami dulu. Faedahnya apa? Pertama, ini syubhat. Nenek moyang udah lama dari dulu seperti ini. Kemudian kedua, di antara tabir hidayah, ya, tabir hidayah sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Tabir Hidayah, ya, adalah kedudukan. Orang kalau punya kedudukan susah terima hidayah. Ya, susah terima hidayah. Antum mau jadi atasan lagi, ya, berebut jabatan, susah loh terima hidayah. Lihat di dalam surat ini, ya, surat Al-Mu'minin, ya, ayat 23 sampai 24, penulis berkata, faja'alu ma'alaihi aba'uhum hujjatan yu'ariduna biha maja'ahum bihi nabiyuhum Nuhun alaihi salamu. Mereka kaumnya Nabi Nuh menjadikan apa yang dikerjakan oleh nenek moyang mereka sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai agama yang mereka menentang apa yang dibawa oleh nabi mereka, yaitu Nuh alaihi assalamu. Kemudian juga lihat juga, ya, kaumnya Nabi Saleh sekarang. Berkata penulis, wa qaumu Saleh alaihi salamu qalu lahu. Ya. Berkata kaumnya Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada Nabi Saleh, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah kalian melarang, apakah engkau wahai Saleh melarang kami menyembah sembahan yang disembah nenek moyang kami? Ya, lihat. Ya. Apakah engkau melarang wahai Saleh kami beribadah dengan ibadahnya bab nenek moyang kami? Ya, dengan nenek moyang kami. Lihat, alasannya adalah apa? Nenek moyang. Wa qaumu Ibrahim qalu lahu. Dan kaumnya Nabi Ibrahim mereka juga berkata kepada Ibrahim, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan kami telah mendapatkan nenek moyang kami seperti ini mereka ngerjainnya. Ya, seperti ini mereka ngerjainnya. Ya, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, dalam surat Syu'ara. Kalau kita tanya, itu nikah, ya, nikah harus pamitan ke bapak ibu yang udah mati, itu dari mana landasannya? Ya, harus pamitan ke bapak yang udah mati, itu siapa yang ngajarin? Apakah Nabi SAW mengajarkan? Bingung dia. Ya, terus dari mana? Ya, nek atau kami dulu macam nih. Kalau kita jelaskan, ya, Rasulullah nggak pernah mengerjakan seperti ini. Islam telah mengajarkan tentang cara menikah di dalam Islam. Ya, caranya seperti ini. Adapun pamitan itu tidak ada di dalam Islam, bahkan membawa kepada kesyirikan. Tetap, ya, nggak mau dia. Ya, jadilah kita ngikut yang dulu aja. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini, alasannya seperti ini. Ya, seperti ini. Wa Fir'aun qala li Musa alaihi salam. Ya. Dan juga Nabi Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salam, fama balul qurunil ula wa musyrikul arabi kama lamma qala lahum Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Demikian juga orang kaum musyrikin Arab, tatkala Nabi SAW berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka malah menjawab, ma sami'na bihadza, kami enggak pernah dengar ini, ya, dakwah seperti ini, ya, pada agama yang terakhir. Ini adalah hanyalah sekedar apa? Ikhtilaf, kedustaan yang dibuat-buat. Ya, kami nggak pernah dengar seperti ini dalam nenek moyang kami, nggak pernah seperti ini.
Ya, kami nggak pernah mendengar seperti ini. Kalau kita tanya, ya, kalau kita tanya nyembelih untuk penunggu laut, itu siapa yang ngajarin? Apakah Nabi SAW pernah mengajarkannya? Enggak pernah. Ya, tidak pernah. Siapa yang ngajarin judi? Apakah Nabi SAW ngajarin judi? Enggak pernah. Siapa yang ngajarin ketika panen? Ya, ketika panen maka sebagian panennya itu diberikan kepada Dewi Sri. Apakah Nabi SAW mengerjakannya, mencontohkannya, memerintahkan kepada umatnya? Jawabannya enggak pernah. Terus kalau kita tanya siapa yang ngerjain ini, mereka akan menjawab semuanya nenek moyang. Ya, nenek moyang kami, nek atok kami macam ni, maka kami macam nilah. Ya, maka kami macam nilah. Kemudian yang kedua, sanian, syubhat yang kedua, wa minasyubahi allati yudli biha ubadul kubur al-yawma dhannuhum anna mujarradan nutqi bila ilaha illallah yakfi lidukhulil jannah walau fa'ala al-insanu ma fa'ala fa innahu la yakfur wa huwa yaqulu la ilaha illallah mutamassikina bi dhawahiril ahadits allati warada fiha anna man nataqa bi syahadataini harum 'alan nari. Syubhat yang kedua di antara, kemudian kata penulis, dan di antara syubhat yang dikemukakan para mereka yang menyembah kubur pada hari ini, ya, mereka yang minta ke kuburan pada hari ini, syubhatnya apa? Itu sangkaan mereka bahwasanya semata mengucapkan la ilaha illallah, ya, cukup untuk masuk surga. Walau fa'alal insanu ma fa'ala. Meskipun seorang manusia mengerjakan apapun juga. Ya. Ini banyak ya kaum muslimin seperti ini. Ya. Keyakinan mereka apa? Pokoknya sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup. Akhirnya kita lihat sekarang apa? Enggak sholat, ya, enggak puasa, enggak pakai jilbab, ya, enggak nutup aurat, judi, maksiat, semua syirik, apapun keadaannya mati tahlil. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwasanya apa? Udah masuk surga, udah. Semata mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya, masuk surga. Padahal la ilaha illallah itu apa? Ada pembatalnya. Ya, ada pembatalnya. La ilaha illallah itu ibadah. Maka sebagaimana salat itu ibadah, ya. Salat mempunyai apa? Pembatal. Ada orang salat, ya. Ya, kemudian apa? Kentut dia. Ya, kentut dia. Atau ada orang salat, ya, sholat duhur belum masuk waktu, dia udah wudu, ya, nutup aurat semuanya, ya. Kemudian apa? Dia sholatnya nggak masuk waktu. Kemudian kita katakan apa? Batal orang ini. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan syarat sahnya sholat. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan bahwasanya apa? Oh, nggak apa-apa, yang penting wudu, kan udah wudu, kan menghadap kiblat, ya, kan nutup aurat. Benar nggak seperti ini? Orang beralasan seperti ini, jawabannya nggak boleh seperti ini. Ya, nggak sekedar sholat, ya, sekenak-kenakku lah. Kan nggak boleh seperti itu ya. Ya terserahku lah. Ya, yang nggak boleh, tidak boleh. Nah, ini efek dari apa? Syubhat bahwasanya apa? La ilaha illallah, semata la ilaha illallah masuk surga. Ya, masuk surga. Mau caci maki kepada Islam bagaimanapun keadaannya, masuk surga. Ya, masuk surga. Fa innahu la yakfur, ya, bahwasanya orang yang mengucapkan semata la ilaha illallah itu tidak bisa kafir. Ya, wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dia mengucapkan, kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa bisa seperti ini? Ya, mereka meyakini seperti ini karena mereka berpegang teguh dengan dohirnya hadis-hadis,
yang datang tentang la ilaha illallah, yang mengucapkan yang berbunyi apa? Mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu haram bagi neraka. Zahirnya sepintas seperti ini hadis ini. Padahal hadis ini ada lanjutannya. Ya, padahal hadis ini ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Enggak boleh maksudnya memegang satu dalil meninggalkan dalil yang lain. Sama seperti tadi. Ada orang sholat, dia enggak wudu. Ya, dia enggak wudu. Ya. Terus dia mengatakan sah. Kalau kita bilang enggak sah, kenapa? Karena enggak wudu. Dia bilang enggak sah. Kenapa? Kan ada hadisnya mengatakan apa? Bahwasanya apa? Seperti orang yang mempunyai sungai di belakang rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali di dalam sungai tersebut, kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada tersisa kotoran padanya? Jawabnya tidak. Maka demikianlah sholat 5 waktu. Nyambung nggak seperti ini? Ada orang nggak wudu kemudian beralasan seperti nggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Ya, hadis itu berkaitan apa atau digabungkan dengan hadis yang lain. Kemudian kata penulis wal jawabu an hadhihi syubhah. Jawaban dari syubhat ini anna hadhil ahadits laysat ala itlaqiha. Bahwasanya hadis-hadis ini itu hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga itu tidaklah secara mutlak, maksudnya tidak dilepas begitu aja. Wa innama hiya muqayyadatun bi ahaditsa ukhra jaa fiha. Hanya saja ya hadis-hadis tersebut itu terkait dengan hadis-hadis yang lain yang datang di dalam masalah syahadat ini. Yaitu apa? La budda liman qala la ilaha illallah. Itu harus bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus apa? Ayataqida ma'naha biqalbi. Dia harus meyakini dengan hatinya. Ya, meyakini dengan hatinya apa? Dia harus meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah pertama. Kemudian yang kedua, dia harus meyakini batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus mengingkari dalam hatinya ini semua yang disembah selain Allah itu batil. Ya, batil. Terus dalam hatinya. Kemudian apa? Dia harus ya'mala bi muqtadaha. Ya, dia harus mengamalkan tuntutan dari Allah. Fayakfuru bina. Kemudian apa? Nah, ini dijelaskan, yaitu apa? Dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu bunyi ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik. Jadi 2 dalam ayat ini disebutin 2, selalu bergandengan. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Ya, jangan ada yang mengatakan, "Oh, saya maunya sholat aja." Ya. Saya enggak maunya sholat aja. Saya maunya sholat kepada Allah, tapi apa? Syirik jalan. Enggak, harus 2 berjalan. Nyembah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Harus meyakini dalam hatinya bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dan harus meyakini dalam hatinya batilnya selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadits Ibban, kemudian kata penulis sebagaimana dalam hadis Ibban yang berbunyi fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, lihat. Barang siapa maka sungguh Allah mengharamkan bagi kepada neraka, mengharamkan apa? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dilanjutin kata Rasulullah, tapi dia mengucapkannya dalam rangka mencari wajahnya Allah. Artinya apa? Dia ikhlas. Ibadahnya ini mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Apa maknanya ikhlas? Tadi ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak berbuat syirik. Itu ikhlas namanya. Ya, ikhlas nama yang disebut ikhlas seperti itu. Ya, dia meyakini di hatinya dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan doanya. Dia hanya doa, sholat, puasa, beribadah, nyembeli hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan diyakini di hatinya sholat tidak boleh kepada selain Allah dan seterusnya. Wa illa, maka kalau tidak,
Maksudnya kalau tidak seperti itu, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja cukup, tidak meyakini dengan hatinya, tidak mengamalkan tuntutan dari la ilaha illallah, ya, itu cukup hanya mengucapkan saja. Maka kalau begitu apa? Maka fal munafiquna yaquluna, orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Tapi apa? Wahum fid darkil asfali minan nar, tapi mereka berada di neraka yang paling bawah. Walam yanfa'hum an-nutqu bila ilaha illallah, tidaklah memberikan manfaat kepada kaum munafikin mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Kenapa? Li'annahum la ya'taqiduna ma dallat alaihi biqulubihim, karena mereka tidak meyakini apa yang dituntut dari la ilaha illallah ini dengan hati-hati mereka, ya, dengan hati-hati mereka. Bahkan hatinya apa? Menyelisihi la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Dan ini banyak ya syubhat seperti ini, dan diyakini oleh banyak dari saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.